Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insyaallah banyak berbagi tentang ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Begitu juga dengan video yang sekarang ini saya bagikan kepada Anda semua tentang makrifatullahnya Bapak Jokowi, Presiden kita, terkait dengan jalanan rusak di Lampung. Sebelum saya menjelaskan hikmah dari sikap Pak Jokowi atas apa yang ditanganinya di Lampung, perlu Anda ketahui, makrifatullah itu artinya mengenal Allah. Mengenal Allah terkait dengan afalnya atau perbuatannya, terkait dengan asmanya atau namanya dan sifat-sifatnya. Yang mana hal itu semua bisa kita ketahui melalui dua sumber hukum yang sudah kita ketahui, yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Syariat adalah peraturan halal dan haram dari sudut pandang Islam. Sedangkan tarekat adalah tata cara atau kaidah dalam pelaksanaan syariat tersebut. Dan hakikat maknanya adalah inti. Hidup kita hakikatnya adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Di mana Allah Ta'ala berfirman bahwa jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah kepadanya. Begitu juga tentang Bapak Jokowi yang sekarang lagi viral membantu menangani masalah warga di Lampung. Hal ini saya akan jelaskan dari sudut pandang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Pak Jokowi adalah seorang muslim. Pastilah beliau mengetahui ilmu-ilmu syariat tentang halal dan haram, tentang boleh dan yang tidak boleh. Begitu juga dengan pelaksanaannya atau pengamalannya. Yang mana hal ini bisa kita lihat di dalam pelaksanaannya ketika beliau sebagai seorang presiden membantu masalah yang dialami warga di Lampung. Yang awalnya ada seorang pemuda yang diberitakan secara viral yang mengadukan tentang keadaan jalanan rusak di Lampung. Akhirnya berita tersebut sampailah kepada presiden kita. Lalu beliau sidak secara langsung menuju di Lampung. Akhirnya dengan melihat berita tersebut, saya teringat apa yang dialami seorang ibu TKW yang bermimpi tentang Bapak Jokowi. Di video yang telah lalu sudah saya bagikan di channel ini bahwa ada seorang ibu TKW menanyakan takwil mimpi kepada saya tentang mimpi yang dialami beliau, yaitu dengan visual beliau mengelap salah satu kaki Pak Jokowi yang berkeringat, di mana Pak Jokowi di mimpi itu duduk di kursi. Tapi ketika ibu yang profesinya TKW ini mau membersihkan atau mengelap kaki yang satunya lagi, Pak Jokowi menolak. Makna secara ringkas takwil mimpi tersebut adalah kaki yang berkeringat yang dimiliki Pak Jokowi itu adalah simbol dari kerja keras beliau di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden yang memimpin rakyat, berusaha memakmurkan rakyat dengan kemampuan yang
memang sudah diberikan jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketetapannya, kelebihan dan kekurangannya di dalam memimpin sebagai seorang manusia. Kaki yang berkeringat itu adalah simbol dari beliau yang sebagai presiden yang bekerja keras untuk rakyat. Dan ketika ibu TKW ini mengelap kakinya, itu maknanya rakyat yang membantu presidennya. Karena sebagus apapun program yang dimiliki presiden manapun, tidak hanya Bapak Jokowi, pastilah juga bergantung kepada rakyatnya. Harus ada saling kerjasama antara rakyat dan presidennya. Tidak bisa presiden itu bekerja dengan dirinya sendiri. Hanya Allah yang maha sempurna, yang memiliki sifat Al-Qayyum, yang tidak bergantung. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki keterbatasan. Agar manusia itu tetap bergantung kepada Allah dengan menjalankan syariat-syariatnya untuk saling tolong-menolong antara sama. Ibu TKW itu di dalam mimpi itu mengelap kaki Pak Jokowi, maknanya rakyat yang membantu presidennya. Dan presiden juga menyadari bahwa beliau tidak bisa menjalankan programnya tanpa ada kerjasama dari rakyat. Tetapi ketika ibu TKW tersebut mau membantu mengelap kaki yang satunya, Pak Jokowi menolak. Itu adalah simbol dari bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang presiden yang mau bertanggung jawab, di mana beliau mengetahui secara sadar bahwa beliau menjabat sebagai seorang presiden tidak mungkin bergantung terus-menerus kepada rakyat, melainkan dia juga harus mengupayakan dengan kemampuannya sendiri sebagai rasa tanggung jawab dirinya kepada Tuhannya. Karena apapun perbuatan manusia di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan pemimpin. Yang mana hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ketahuilah bahwa setiap hari, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka, dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka. Nah, hal ini disabdakan di dalam hadis riwayat Abu Daud. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Setelah viralnya berita pemuda di Lampung yang mengadukan tentang jalanan di Lampung, maka Pak Jokowi sebagai presiden melakukan tabayun, yaitu dengan mengcross-checknya langsung ke lokasi. Bukan karena beliau tidak percaya atas berita itu, melainkan sebagai wujud sikap warok, sikap kehati-hatian atas berita yang beredar di masyarakat. Seperti halnya sudah kita ketahui banyak sekali kejadian yang berupa fitnahan, berita palsu, berita hoax, yaitu video seringkali dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, diedit sedemikian rupa, hasil potongan video digabungkan dengan video yang lain, ternyata hasilnya video itu tidak benar adanya. Pak Jokowi melakukan sifat kehati-hatian seperti itu karena beliau adalah pemimpin bangsa Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan tanggung jawab yang besar dan amanah yang besar, beliau beriman kepada Allah. Di hari akhir akan dimintai pertanggungjawaban, maka beliau melakukan apa yang Allah anjurkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Ta'ala berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Pak Jokowi ketika di dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden tidak bisa menjalankan tugasnya dengan kemampuan dirinya sendiri. Oleh karena itu, beliau bersama jajarannya sidak turun ke lokasi, tabayun, mengcross-check secara langsung atas berita yang viral tersebut, dan ketika beliau ditawari naik helikopter, beliau menolak. Beliau menolak karena hal itu membuat beliau, presiden, tidak bisa merasakannya sendiri, jalanan yang rusak yang telah dirasakan warga Lampung selama bertahun-tahun. Yang katanya warga di situ diwawancara itu sudah berlangsung lama, sekitar 20 tahun tidak dibenahi. Ketika ditawari helikopter oleh protokol, oleh deputi protokol kepresidenan, Pak Jokowi malah balik bertanya, kalau saya naik heli bagaimana bisa merasakan jalanan yang rusak? Sikap Pak Jokowi itu adalah pengamalan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang bunyinya, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga terkait dengan sabda Nabi yang lain dari Anas, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kenapa Pak Jokowi menolak memakai helikopter? Padahal seorang presiden sebenarnya bisa saja, seenaknya saja memerintah jajarannya untuk supaya beliau melihat dari atas, tidak perlu merasakan lubang-lubang di jalanan yang rusak yang sudah dirasakan warga Lampung. Tapi Pak Jokowi tidak seperti itu. Beliau memiliki empati yang besar, ingin merasakan juga apa yang dirasakan warga Lampung. Bagaimana rasanya ketika berjalan di jalanan berlubang-lubang dengan genangan air, mungkin ketika ada hujan yang mana hal itu bisa menampung air pada lubang-lubang jalan tersebut. Maka Pak Jokowi menyempatkan hal itu untuk merasakannya langsung di lokasi, tidak ingin memakai helikopter, padahal hal itu bisa dilakukannya. Itulah empati beliau sebagai seorang mukmin, merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Beliau merasa satu tubuh dengan rakyatnya. Hal ini juga adalah bukti bahwa apa yang saya alami dahulu terkait mimpi tentang Pak Jokowi itu memakai baju putih, lalu memakai sendal jepit. Itulah bukti kezuhudan beliau di dalam memimpin. Beliau ketika menjalankan tugas kepresidenannya tidak merasakan bahwa beliau presiden. Seolah-olah beliau itu rakyat juga seperti kita, menangani masalah yang timbul di masyarakat, berbaur dengan masyarakat dengan hati seolah-olah dia masyarakat juga, tapi secara syariat, secara aturan, beliau tetap menjadi presiden. Beliau menjalankan
tugas kepresidenannya, tapi melupakan jubah presidennya. Hal ini juga pernah terlihat di berita tentang beliau ketika berjalan di area yang macet, beliau tidak membolehkan pengawal presiden itu membunyikan sirine. Beliau ingin merasakan kemacetan itu sebagaimana rakyatnya juga merasakan kemacetan di jalanan itu. Beliau tidak ingin didahulukan walaupun sebagai presiden. Tentunya keadaan itu karena hal dalam perjalanan itu bukan hal yang suatu darurat. Jadi presiden tetap ingin perjalanan itu berjalan sebagaimana mestinya sebagai pengendara, sebagai pemakai jalan raya. Akhirnya beliau juga merasakan bagaimana rasa kemacetan tersebut di jalanan yang macet sebagaimana rakyatnya. Itu contoh yang lain. Pasti banyak hal yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Pak Jokowi selain sudah mengamalkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad, yaitu merasa satu tubuh dengan warga Lampung dalam menangani jalanan rusak itu, Pak Jokowi juga sabar. Setelah merasakan sendiri keadaan jalan di Lampung, beliau tidak memaki dan tidak marah-marah kepada Gubernur Lampung. Justru beliau masih sempat bercanda di saat ditanyai wartawan dengan berkata, jalanan mulus, enak, dinikmati, sampai Pak Zul tidur, saya juga tidur. Beliau sambil tersenyum mengatakan itu. Itulah bukti kesabaran beliau sebagai pemimpin. Beliau telah mengamalkan apa yang Allah firmankan pada surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga di dalam surat Ali Imran ayat 133 hingga 134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Begitu juga halnya dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis, yaitu tentang anjuran agar tidak marah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Di dalam hadis riwayat Bukhari yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah wasiat kepadaku, sabda Nabi SAW, janganlah engkau mudah marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, janganlah engkau mudah marah. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani, dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, itulah beberapa hikmah yang bisa saya sampaikan. Tentunya masih banyak hikmah yang lain yang Allah lebih mengetahuinya daripada saya yang fakir ilmu ini. Saya hanya menjelaskan beberapa hikmah saja terkait bukti kebenaran mimpi dari saudari kita, yaitu ibu yang berprofesi sebagai TKW, yang mana sebenarnya beliau bermimpi beberapa kali dengan visual yang berbeda tentang Bapak Jokowi, yang semuanya maknanya bagus. Insya Allah lain kali saya akan bagikan kepada Anda semua. Begitu juga terkait dengan mimpi saya, apa yang kita bahas sekarang ini, hikmah tentang ma'rifatullahnya Pak Jokowi ini terkait dengan mimpi-mimpi saya tentang Pak Jokowi. Beliau seringkali hadir di dalam mimpi saya, walaupun hal itu secara bertahap, dan itu mimpi yang saya alami di saat beliau sebelum menang Pilpres putaran kedua pada tahun 2019. Sebelum Bapak Jokowi diumumkan sebagai pemenang, maka saya mengalami mimpi di mana di visual mimpi itu terdapat simbol banteng PDI, juga simbol kupu-kupu, yang mana hal itu adalah simbol dari grup band Slank, dan juga simbol angka 2034, dan ada visual ramai, gegap gempita. Insya Allah itu visual artinya kemenangan, gegap gempita kemenangan, merayakan kemenangan, yang maknanya adalah PDI adalah salah satu partai pengusung Pak Jokowi yang dulu dan hingga sekarang, dan juga grup Slank adalah salah satu grup band relawan Pak Jokowi saat Pilpres kedua. Lalu angka 2034 ini saya belum berani untuk memutuskan apa maknanya, tapi sekarang sudah muncul berita wacana Pak Jokowi 3 periode. Hal itu di luar nalar saya 2034. Entah itu nanti akan terjadi seperti itu karena ada suatu daerah yang mana warga di situ sudah mensyiarkan di jalanan tentang ingin mengusung lagi Pak Jokowi sampai 3 periode. Kita ketahui Allah Maha Pemaksa. Allah memiliki ketentuan yang tidak bisa dipaksa oleh makhluknya, melainkan Allah lah yang memaksakan kehendaknya agar makhluk mengikuti kehendaknya, ridho atas ketetapannya. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi tahun 2034. Apakah itu terjadi seperti itu, ataukah maknanya kerja keras Pak Jokowi akan dirasakan secara maksimal oleh rakyat pada tahun 2034. Apakah seperti itu, ataukah Bapak Jokowi lah tetap menjadi presidennya pada tahun hingga 2034? Kita masih belum tahu. Lalu visual berikutnya itu gegap gempita kemenangan. Artinya Pak Jokowi dijadikan presiden. Allah mentakdirkan beliau sebagai presiden. Akhirnya benarlah kejadian nyatanya Pak Jokowi menang saat Pilpres yang kedua pada tahun 2019. Itu mimpi saya terdahulu. Mimpi berikutnya juga adalah ketika malam itu saya mendapatkan visual mimpi Pak Jokowi itu sujud di atas sajadah, ada lafaz Allah di sebelah kanannya. Hal itu maknanya bisa Anda simak pada video sebelumnya, agar tidak membuat panjang durasi video yang sekarang ini. Secara ringkas,
Pak Jokowi ini ditakdirkan Allah untuk memimpin rakyat karena beliau memiliki sikap yang rendah hati atau tawadu, amanah, ikhlas dalam memimpin, sehingga hati-hati yang memang Allah memegang semua hati manusia itu banyak menyukainya, banyak mencintainya, dari kalangan anak kecil, dewasa, baik itu hingga orang tua. Oleh karena itu, bukti dalam kehidupan nyatanya, beliau di dalam menjalankan tugas banyak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak sekali proyek-proyek yang cepat diselesaikannya. Karena apa? Ya karena karunia dari Allah. Saya teringat kepada perkataan rajanya para wali Allah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitabnya beliau menganjurkan kepada kita, jangan lakukan perkaramu sendiri. Kalau Allah menentukan itu untukmu, maka Allah akan mempersiapkanmu untuk itu. Yang maknanya, janganlah kita berbuat sekehendak hati kita, semau kita, dengan hawa nafsu kita. Melainkan, jika Allah memang mentakdirkan hal itu, perkara itu untuk kita, akan terjadi pada kita, maka hal itu pasti terjadi sesuai waktu yang telah Allah tetapkan sejak zaman yang azali. Ketetapan Allah lah yang pasti berlaku. Sebagaimana juga Allah memfirmankan hal itu di dalam Al-Quran. Kehendak kita adalah bagian dari kehendak Allah. Tapi apabila Allah menghendaki kehendak kita tidak terjadi, maka pasti tidak terjadi. Melainkan hanya Allah lah yang memiliki semua kepastian itu. Kepastian yang pasti terjadi adalah kehendak Allah. Maka kita harus menyesuaikan apapun kehendak Allah itu, berusaha untuk ridho. Begitu juga tentang kepemimpinan Bapak Jokowi. Pak Jokowi terbukti dipilih oleh Allah sebagai presiden, sehingga semua tugas-tugasnya beliau rampungkan dengan baik, walaupun ada saja orang-orang yang tidak menyukainya. Sudah menjadi hal yang wajar. Tidak semua orang menyukai kita. Begitu juga dengan presiden. Jangankan Presiden Jokowi, bukan orang seperti Nabi Muhammad SAW saja, beliau orang paling mulia, beliau orang paling makrifat kepada Allah, beliau paling mengetahui ilmu syariat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, karena beliau seorang yang mulia, yang dimaksum, yang dijaga dari perbuatan salah. Itu pun beliau ada musuhnya, ada orang yang tidak menyukainya, apalagi Bapak Jokowi. Maka menjadi suatu hal yang wajar apabila tidak semua orang menyukai Pak Jokowi. Tapi beruntunglah bagi orang-orang yang menyukai beliau Pak Jokowi. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang bermimpi tentang Pak Jokowi, berbaju putih, terus mengajarkan kebaikan di dalam mimpi itu. Ada yang mengatakan Pak Jokowi itu mengajarkan tentang ikhlas, mengajaknya sholat. Banyak sekali orang yang mengalami mimpi bertemu Pak Jokowi. Kenapa saya katakan Pak Jokowi itu baik? Ya karena itu tadi, banyak orang yang Allah beri petunjuk bahwa ruh Pak Jokowi itu baik dari sudut pandang Allah. Mimpi itu alam ruh, bukan alam jasad. Sehingga ketika seorang itu bermimpi tentang Pak Jokowi, maka seperti itulah yang sebenarnya ada pada diri Pak Jokowi. Hal itu tidak bisa dibuat tipu-tipu, melainkan petunjuk dari Allah. Saya saja banyak sekali mengalami mimpi terkait Pak Jokowi.
Meskipun tidak semua perlu saya ceritakan di channel ini. Ada yang perlu saya ceritakan dan ada yang tidak bisa. Bukan terkait perbuatan beliau buruk, melainkan sesuatu yang sangat baik. Tapi hal itu tidak perlu saya ceritakan. Karena hal itu tidak penting untuk umat. Hanya terkait dengan saya dan beliau saja. Nah, bukti bahwa beliau adalah ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden. Beliau adalah orang yang tidak menggebu-gebu menjabat sebagai presiden, melainkan beliau memang diangkat presiden karena desakan orang lain, karena keinginan orang lain. Hal itu terkait dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim. Apabila seorang tidak bernafsu di dalam meraih suatu jabatan, maka Allah pasti membantunya di dalam menjalankan tugasnya. Dari Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan, maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan." Nah, ini bukti yang terjadi pada Pak Jokowi. Pak Jokowi kita ketahui dari diangkat menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu cepat sekali diusung menjadi presiden. Itu suatu yang langka, suatu yang tidak umum. Nah, itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Karena di dunia ini segala sesuatu pastilah terjadi atas kehendak Allah. Tidak mungkin di luar kehendak Allah. Karena tidak ada kekuatan manapun yang bisa mengendalikan semua yang terjadi di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Oleh karena itu, beliau dimudahkan dalam menjalankan tugasnya, berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Apabila mereka memilih jabatan, meraih jabatan yang dengan hawa nafsu, apalagi dengan cara yang tidak halal, maka pasti dia terjerumus kepada hal yang haram. Seperti hanya banyak koruptor-koruptor dari pejabat. Itu sering sekali kita lihat di berita-berita yang sudah viral. Oleh karena itu, saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, itulah yang bisa kita ambil hikmah dari sikap Pak Jokowi terhadap penanganan jalanan rusak di Lampung. Mari kita doakan agar masalah di Lampung segera selesai, segera rampung, sehingga warga di Lampung mendapat banyak untung. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita senantiasa dinaungi oleh rahmatnya hingga kita wafat nanti. Agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.